Selamat pagi semuanya, anak-anak kelas 3 dimanapun berada. Salam sehat dari Bapak. Nah, pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN. Nah, sebelum kita mau belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Kita doa Bapa kami, ya, Bapak yang mimpin, ya. Kita doa Bapa kami, ya, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita akan masuk dalam pembelajarannya, yaitu pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 4, ya, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, ya, pembelajaran 3. Kita melihat tujuan pembelajarannya dulu, ya. Siswa mampu memahami manfaat membuat karangan-karangan. Kemudian siswa mampu menemukan kalimat pemecahan masalah berdasarkan karangan pengalaman. Berikutnya, kalimat pemecahan masalah berdasarkan karangan pengalaman diri sendiri. Yaitu yang pertama, pengalaman adalah hal yang pernah dialami oleh seseorang. Nah, pengalaman mengesankan adalah pengalaman yang membuat seseorang terkesan dan sulit untuk dilupakan. Pengalaman dapat ditulis dalam bentuk karangan. Kemudian sebelum membuat karangan, sebaiknya membuat keterangan karangan, ya. Jadi sebelum kita membuat karangan itu, sebaiknya membuat keterangan karangan dulu, ya. Kemudian manfaat membuat kerangka karangan, ya. Yang pertama manfaatnya adalah memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan menjadi lebih teratur. Kedua, memudahkan penempatan bagian karangan yang penting dengan yang tidak penting. Ketiga, menghindari timbulnya pengulangan cerita. Keempat, membuat atau membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan, ya. Jadi ini manfaatnya ada 4, ya. Jangan lupa manfaat membuat kerangka karangan, ya. Oke, kemudian langkah-langkah dalam menulis karangan berdasarkan pengalaman. Yang pertama, menentukan tema atau topik karangan, ya. Jadi yang pertama kita tentukan dulu temanya atau topiknya, ya. Kemudian menentukan rencana judul, ya, membuat judul. Kemudian menyusun karangan atau kerangka karangan, ya. Kemudian keempat, mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang sebenarnya. Kemudian kelima, memberi judul karangan, ya. Jadi ini langkah-langkah dalam menulis karangan berdasarkan pengalaman. Jadi ada 5 langkah-langkah yang harus kita buat, ya. Berikutnya adalah ini contoh karangan hidup sehat, ya, di tema 4. Coba nanti dibaca, ya, yaitu tema 4 halaman 69, ya. Di situ ayo hidup sehat, ya. Nah, di sini ada ceritanya, nanti bisa dibacakan di rumah, ya. Kemudian masalahnya sesuai dengan yang dari cerita tadi adalah, yaitu masalahnya adalah akibatnya tumbuh menjadi lemah sehingga mudah terjangkit virus, ya, yang ada di sekitar kita. Nah, kalimat pemecahan masalahnya yaitu, oleh karena itu marilah kita menerapkan pola hidup sehat agar kita tidak mudah sakit dengan cara mengonsumsi makanan yang sehat dan berolahraga. Nah, jadi dari masalah yang di atas tadi kita mengambil masalahnya, yaitu akibatnya tumbuh menjadi lemah sehingga mudah terjangkit virus. Nah, ini contoh cara membuat kalimat pemecahan masalahnya, ya. Jadi seperti itu.
Berikutnya di tema 4 juga, halaman 66. Di situ Dito sakit gigi ya. Dito sakit gigi. Nah, ceritanya nanti bisa dibacakan di rumah ya. Jadi Bapak ambil, masalahnya di sini adalah Dito merasakan sakit gigi ya, merasakan sakit gigi. Kalimat pemecahan masalahnya yaitu ibu mengompres Dito dengan air hangat. Ibu pun menyelimuti dengan selimut tipis. Nah, ibu pun membawa Dito ke puskesmas ya. Jadi kalimat pemecahan masalah itu Dito dikompres dengan air hangat. Kemudian ibu menyelimutinya dengan selimut tipis. Kemudian ibunya juga membawa Dito ke puskesmas. Jadi itu ada beberapa pemecahan masalahnya ketika Dito sakit gigi ya. Itu. Kemudian kita masuk dalam pembelajaran PPKN ya. PPKN tema 4 kewajiban dan hakku, yaitu subtema 4 kewajiban dan hakku sebagai warga negara di pembelajaran 3. Oke, tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami hak dan kewajiban sebagai anak Indonesia. Kemudian siswa mampu memahami kewajiban dan hak sebagai warga negara. Ketiga, siswa mampu memahami kewajiban dan hak menjaga toleransi beragama ya. Oke, yang pertama kita pelajari adalah hak dan kewajiban sebagai anak Indonesia. Nah, di sini hak sebagai anak Indonesia ya, di sekolah ya, di sini ya, mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian memperoleh penilaian hasil belajar ya. Kemudian kewajiban siswa yaitu belajar dengan tekun, menaati peraturan sekolah, kemudian menghormati guru. Nah, ini hak dan kewajiban anak di sekolah sebagai anak Indonesia. Jadi sebagai anak Indonesia itu harus mendapatkan pendidikan yang layak dari guru ya, dari sekolah ya. Ini haknya. Nah, kemudian yang kedua, selain itu adalah kewajiban siswa itu adalah bisa membantu juga orang tua di rumah. Selain bersekolah, siswa juga membantu, kewajibannya membantu orang tua semampu ya, semampunya. Kemudian hak dan kewajiban warga negara ya. Kewajiban adalah suatu hal yang harus atau wajib dilakukan oleh setiap orang dengan rasa penuh tanggung jawab. Sedangkan hak adalah suatu hal yang harus atau wajib diterima oleh setiap orang. Nah, hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 27 hingga pasal 34 ya. Contohnya hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, hak ya, mendapat perlindungan hukum. Kedua, pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian mendapat pendidikan. Kemudian memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Nah, ini contoh hak ya, hak yang dilakukan oleh warga negara ya. Kemudian kewajiban warga negara apa? Yaitu yang pertama, menaati peraturan, harus ditaati ya. Kemudian menghargai orang lain ya, harus sopan kepada orang lain. Kemudian mengikuti pendidikan dasar ya, seperti kalian dari TK, SD, jadi harus mengikuti pendidikan dari dasar dulu ya. Kemudian 4, mematuhi nasihat orang tua dan guru. Kelima, mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan. Nah, ini semua hak dan kewajiban ini dilakukan oleh warga negara. Nah, di sini ada penuhilah hakmu secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara
Indonesia. Jadi ini hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oke, lanjut. Kemudian contoh toleransi beragama antar sesama atau antar teman ya. Contohnya yaitu menghormati hak dan kewajiban antar umat ya. Hak dan kewajiban umat beragama di Indonesia pada dasarnya sama, yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Oleh karena itu, saling menghormati merupakan contoh pertama sikap toleransi beragama. Nah, kemudian yang kedua adalah membangun dan memperbaiki sarana umum ya. Membangun jembatan di suatu desa, memperbaiki jalan kampung bersama-sama dapat dilakukan bersama-sama tanpa membeda-bedakan agama yang dianut ya. Kemudian 3, membantu korban kecelakaan dan bencana alam ya. Membantu korban bencana alam atau korban kecelakaan juga merupakan bentuk toleransi dalam beragama. Ketika membantu dan menolong sesama, seseorang tidak ditanyakan apa agamanya terlebih dahulu baru dibantu, atau sebaliknya, orang yang mau membantu tidak akan ditanyakan apa agama yang dianutnya ya. Kemudian keempat adalah gotong royong membersihkan kampung. Secara bersama-sama masyarakat dapat membersihkan kampung atau desanya. Kampung atau memiliki milik bersama yang harus dipelihara kebersihannya tanpa membedakan agama dan kepercayaan yang diyakini oleh seseorang. Nah, ini contoh-contoh toleransi beragama antar sesama, antar teman, dan antar semua warga negara Indonesia ya. Berikutnya kita masuk dalam pembelajaran matematika. Nah, matematika tujuan pembelajarannya adalah menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah ya. Oke. Bilangan cacah merupakan himpunan bilangan asli ditambah 0 atau bilangan yang dimulai dari angka 0 dan selalu bertambah 1 dengan bilangan setelahnya. Jadi dikatakan kalau bilangan cacah terdiri dari angka 0 dan bilangan positif atau bilangan yang terletak di sebelah kanan angka 0 pada garis bilangan, sedangkan bilangan negatif tidak termasuk ke dalam himpunan bilangan cacah ini ya. Bilangan cacah dilambangkan dengan lambang huruf C ya. Huruf C besar ya. Bilangan cacah dapat digunakan dalam beberapa operasi matematika sebagai berikut. 1 ya. Penjumlahan bilangan cacah, kemudian pengurangan bilangan cacah. 3, perkalian bilangan cacah. 4, pembagian bilangan cacah. Nah, kita melihat satu persatu contohnya. Nah, oke, sekarang perkaliannya. Yang pertama ini nanti ada di bukunya, di buku temanya ya. Oke, satu kucing kakinya ada 4, berarti bisa dikatakan 1 dikali 4 sama dengan 4. Bagaimana kalau 2 ayam? 1 ayam kakinya ada 2, berarti 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, sekarang ketiga, 1 kuda kakinya ada berapa? 4. Nah, berarti 1 dikali 4 ya. Jadi kaki kuda itu, 1 ekor kuda itu kakinya ada 4, yaitu kaki depan dan kaki belakang. Sama dengan juga kucingnya, ada kaki depan dan kaki belakang. Jadi dalam perkalian itu 1 dikali 4 sama dengan 4 ya. Oke, seperti itu. Kemudian operasi perkalian bilangan cacah ya. Jadi ini perkalian ya, misalnya contoh 25 dikali 18 ya. 25 dikali 18.
Nah, atau ini bisa dikalikan juga ya, 25 dikali 18. 8 dikali 5 sama dengan 40 ya. Kita tulis nolnya dan kita simpan 4 di atas 2. Kemudian 8 dikali 2 ya, 8 dikali 2 berapa? 8 kali 2 sama dengan 16 ditambah 4 sama dengan 20 ya, 20. Jadi hasilnya 200. Nah, masih belum selesai sampai di situ. Itu baru kali 8. Sekarang kali 1. Kita kalikan puluhan ke satuan. 1 dikali 5 sama dengan 5. Kemudian 1 dikali 2 sama dengan 2. Baru kita jumlahkan di bawahnya. 0 tambah 0 sama dengan 0. 5 tambah atau 0 tambah 5 sama dengan 5. 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, ini hasil operasi perkalian bilangan caca ya. Oke. Baik, berikutnya pembagian. Nah, untuk A dan B, C bilangan bulat dengan A sama dengan 0 atau A kali B sama dengan C, maka C bagi A sama dengan B. Jika A 0 kemudian C bagi A tidak terdefinisikan atau terdefinisikan. Contohnya seperti ini. 8 dibagi 2 hasilnya 4 ya, 4. Kemudian karena ini bisa kita kalikan juga ya. 4 atau 2 dikali 4 sama dengan 8. Perkalian 4 yang hasilnya 8, kemudian perkalian 2 yang hasilnya 8 ya. Jadi seperti itu. Kemudian 10 dibagi 5. 10 bagi 5 sama dengan 2 karena 5 dikali 2 sama dengan 10 ya. Kemudian 20 dibagi 5 sama dengan 4. Karena kenapa? 5 dikali 4 sama dengan 20 ya. Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3. Karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, ini pembagiannya, cara pembagian bilangan caca ya, seperti itu. Kemudian pengurangan bilangan caca ya. Pengurangan bilangan caca. Contohnya begini, 290 dikurang 142 ya. Yang pertama kita kurangkan adalah satuan dan satuan. 0 dikurang 2. Bisa apa tidak? Tidak bisa kan? Jadi 0 dikurang 2 itu tidak bisa. Bagaimana caranya? 0 ini minjam dari yang 9 dari puluhan. Berarti yang 0 ini ditambah 10. Jadi 10 jadinya. Jadi 10 dikurang 2 sama dengan 8. Yang 9 ini tadi tinggal berapa? Tinggal 8. Nah, 8 dikurang 4 sama dengan 4. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, ini pengurangan bilangan caca, seperti ini caranya. Dan ada juga pengurangan bilangan caca itu, ada pengurangan tidak meminjam, ada pengurangan tanpa atau meminjam ya, ada 2 ya, seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih atas penjelasan dari pelajaran hari ini. Nah, kita tutup dalam doa. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Bapak Guru. Terima kasih, kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, penuh rahmat, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye semuanya. Tuhan berkati.